Saking terpesonanya, ia lupa waktu teman-teman. Tanpa terasa, ia telah asik menikmati pemandangan tersebut berjam-jam lamanya. Dan dia nggak sadar bahwa pada saat itu matahari telah terbenam. Lama sekali dia saksikan. Dan dia belum sempat ke kebun si ayah. Dia belum sempat pergi ke kebun si ayah. Dia lupa semuanya. Dan waktu sudah malam. Dan di rumah teman-teman, ayahnya panik. Kemana nih anak gua nih? Kok belum pulang juga? Maka sang ayah dengan jiwa posesifnya mengirim stafnya untuk mencari si anak itu. Akhirnya si anak muda ini pulang ke rumah. Lalu ditanya oleh ayahnya, kemana saja engkau, wahai anakku? Ya bunai, apakah engkau sudah mendapatkan permintaan-permintaanku? Maka sang anak menjawab, anak ini baik teman-teman. Anak muda ini dilatih dan dididik bertahun-tahun untuk meyakini sebuah konsep kejujuran. Dia apa adanya. Beda dengan kita waktu kita cabut waktu SMA dulu. Kita bilang kita belajar matematik lah, lalu kita bilang kimia kita hari ini susah lah, padahal kita nongkrong di musola atau kita pergi ke tempat lain. Anak muda ini tidak demikian. Dia jujur. Dia katakan, mohon maaf ya, aku nggak jadi ke kebun. Aku lupa waktu. Aku menikmati pemandangan yang begitu luar biasa. Ternyata ada orang jamaah itu beribadah di gereja. Dan ibadah mereka sangat menarik, wahai ayah. Hadirin yang Allah muliakan, ayahnya langsung panik. Ini yang ditakutkan selama ini. Ini yang dikhawatirkan selama ini. Anaknya terkontaminasi pemikiran luar yang bertentangan dengan akidah yang selama ini mereka yakini. Lalu segera sang ayah berusaha mengcounter, dinuka wa dinu abaika khairun min dinihim. Nah, ingat baik-baik, agamamu dan agama orang tua serta nenek moyangmu itu lebih baik daripada agama mereka. Tapi fitrah nggak bisa dibohongi, hadirin. Dan sang anak ini dididik untuk jujur. Dengan lembut anak itu menjawab, ya aku rasa enggak deh. Agama mereka jauh lebih baik daripada agama kita. Hadirin, yang ditakutkan sang ayah terjadi. Dalam benak sang ayah, anakku kena syubhat ini. Kan gitu ya, kalau dunia dakwah kan begitu ya. Ini kena syubhat nih. Hadirin, maka tindakan preventif langsung dilakukan oleh sang ayah. Si anak muda ini terkena penjara rumah. Ya, penjara rumah. Dia tidak boleh keluar dari rumah. Bahkan kaki anak muda itu dirantai jamaah. Dirantai. Sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Tapi sang anak sangat yakin dengan apa yang dia lihat. Mereka lebih baik, lebih lurus daripada keyakinan kita. Maka tanpa sepengetahuan sang ayah, si anak muda itu berusaha membangun komunikasi dengan salah satu jamaah gereja itu. Lalu bertanya, di mana saya bisa belajar agama kalian? Kata salah satu dari mereka, di Syam. Ya, kita tahu Syam adalah pusat dari Nasrani. Nabi-nabi mereka turun di sana. Lalu kata anak muda itu, boleh nitip pesan nggak? Kalau ada rombongan dari Syam datang ke kota kita ini, tolong kasih tahu saya. Tolong kasih tahu saya. Dan ini teman-teman sekalian dan jamaah dilakukan tanpa sepengetahuan sang ayah. Jadi orang tua lebih gaptek daripada anak. Ternyata bukan lagu baru jamaah sekalian. Dari dulu gitu loh. Anak-anak lebih jauh selangkah dari orang tuanya. Gitu. Dan ini warning bagi kita semua para orang tua. Jadi si anak muda juga ngalamin. Walaupun udah diborgol tuh kaki, masih bisa bangun komunikasi. Suatu hari tibalah rombongan dari Syam datang ke Asbahan, dan sesuai kesepakatan si anak dengan kondisi penjara rumah dan kaki diborgol mendapatkan info bahwa ada rombongan dari Syam datang ke kotanya. Oh, emang jago anak-anak muda tuh jamaah.